Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat ya? Oh iya, hari ini kita mau ngapain? Benar sekali, kita akan beribadah. Ibadah kali ini akan dibawakan Pendeta Charlie. Sebelum ibadah dimulai, mari kita hening terlebih dahulu. Hening dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan pada saat ini, di mana kami telah Tuhan berkati hari lepas hari hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur karena kami bisa beribadah bersama walaupun secara daring untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar menjadi pelita bagi hidup kami. Berkati guru-guru kami semua, dan begitu juga Papa, Mama, dan kami semua. Tuhan Yesus, bila ada orang tua kami atau teman-teman kami yang sedang sakit, tolong sembuhkan mereka. Tuhan, berkati juga jaringan dan device yang kami pergunakan dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dan saat kami belajar nanti. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik mengentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya.
Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami tuntunan Roh Kudus supaya kami boleh memahami dan juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami duduk dengan tenang, boleh mendengarkan apa menjadi pesan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian, tema kita hari ini adalah Allah menyesal. Pernah nyesal nggak? Menyesalnya dalam hal apa? Wah, macam-macam ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan baca dulu anak-anak sekalian dari Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan 14 ya. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan 14. Pak Pendeta mau bacakan ya untuk kita semua. Anak-anak dengarkan atau buka Alkitab yang ada di tangan masing-masing ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 mengatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit
dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Sedemikian anak-anak pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat untuk anak-anak semua, untuk kita semua ya. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat terus di dalam aktivitas kita. Tema kita Allah menyesal, tanda tanya. Anak-anak, Pak Pendeta ingat ada seorang anak yang suatu hari dia marah ke mamanya. Ya, dia minta mobil-mobilan. Dan mamanya bilang, kamu kemarin kan baru dibeliin papa mobil-mobilan. Kok kamu minta lagi, katanya. Nggak mau, pokoknya aku minta mobil-mobilan, katanya begitu. Wah, dia merengek. Biasanya siapa tuh yang sering kali merengek-rengek tuh kalau minta sama papa atau mama, ya. Anak ini merengek, kemudian dia mengancam lagi, dia bilang gini, ya sudah kalau mama nggak mau kasih, aku pergi dari rumah ini, katanya begitu. Kemudian anak-anak apa yang dia lakukan? Wah, dia keluar rumah. Dia pergi dari rumah dan kemudian dia berjalan, ya, dia bingung mau kemana ini jalannya. Mama jahat, katanya. Mama gak sayang aku. Wah. Kemudian sampailah dia di suatu taman, anak-anak. Ketika di taman itu dia duduk bengong, ya, pikirannya kosong. Kemudian ada abang bakso. Nah, siapa yang pernah tahu nih abang bakso yang bawa gerobak? Dideketin nih sama abang bakso. Dek, kenapa? Kok nangis? Kemudian si anak itu bilang, lapar, tapi nggak punya duit, katanya. Wah, sebentar ya, katanya. Nggak usah bang, aku nggak punya duit. Udah sebentar, katanya. Kemudian si abangnya ke gerobak. Wah, dia siapin tuh bakso. Kemudian selesai dibawa lagi kepada anak kecil tadi. Nih, kamu makan dulu ya. Kamu pasti udah lapar. Kenapa sih kamu kok nangis? Tapi lapar juga, katanya. Iya, mama aku jahat. Tapi sambil makan baksonya. Iya, lapar karena lapar. Mama aku jahat. Lo jahat kenapa? Terus dia cerita. Karena mobil-mobilan. Terus abang itu bilang begini. Dek, mama itu bukan jahat. Mama itu mau mengajarkan supaya kamu tidak boros. Supaya kamu kan baru dibeliin mainan sama mama. Jadi jangan anggap ya mama jahat. Kemudian si anak kecil tadi nanya, bang, kok abang baik sih ngasih makanan ke saya, bakso, tapi saya nggak punya uang loh bang, nggak bisa bayar. Udah, kamu nggak usah bayar. Tuh, kamu sendiri tadi sadar kan? Kamu aja baru kenal abang aja baru kenal sama kamu. Tapi kamu bilang abang baik, bisa ngasih bakso sama kamu. Gimana mama kamu yang sangat kenal sama kamu? Dia kan pasti lebih baik dari abang. Jadi mama itu nggak jahat. Wah, dia langsung merasa tertampar ya. Merasa dikoreksi dengan perkataan itu sama si abang itu. Kemudian dia bilang, oh gitu ya bang ya, oke deh bang, aku harus pulang, katanya. Nah, di dalam perjalanan itu dia menyesal sekali, anak-anak. Dia katakan, mama aku menyesal, aku salah mama, aku salah, katanya begitu ya. Kemudian akhirnya dia pulang, dia lari, dan sampai rumah dia lihat mamanya menunggu dia, dan kemudian dia langsung peluk, mama maafin aku nyesel ma, aku jadi anak yang nakal, aku nggak mau lagi ma jadi anak yang nakal. Waduh, mamanya seneng, mamanya juga nangis, ya mama juga lebih sayang banget sama kamu nak, katanya gitu ya. Nah, anak-anak, cerita tadi memang mengharukan ya, tapi memberi pelajaran juga buat kita. Kita juga mungkin seringkali melakukan hal yang seperti itu.
Tapi alangkah lebih baiknya memang kita punya penyesalan, tapi harus berubah, ya. Nah, dalam perikop kita, dalam cerita kita tadi, ya anak-anak, di dalam Keluaran 32 ini tentang cerita bangsa Israel, ya, yang menyembah patung anak lembu emas. Kalau kita ingat-ingat, cerita ini kan menggambarkan betapa sulitnya kita itu sebagai manusia atau bangsa Israel pada waktu itu untuk setia kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan Tuhan itu kan sudah ditunjukkan. Lewat apa? Lewat perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka menganggap bahwa Allah mereka itu adalah anak patung anak lembu emas tadi. Tuhan sudah melakukan banyak hal supaya mereka tidak lagi jadi budak di tanah Mesir. Tapi ternyata diresponi dengan hal yang buruk. Mereka buat patung anak lembu emas. Kalau kita bisa melihat, anak-anak, kan Tuhan itu memberkati kita ya dengan kebaikan. Tapi seringkali kita tidak melihat itu sebagai rasa syukur, malah banyak mengeluh. Ya, kita masih punya rumah tapi kita mengeluh. Kita masih bisa naik mobil tapi mengeluh. Masih punya motor tapi mengeluh, gitu ya. Nah, ketika kesulitan, barulah akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Nah, situasi ini sebenarnya nanti bisa berakhir kepada suatu kehancuran ya anak-anak. Tapi kita bersyukur nih, ada tokoh Musa ya di dalam cerita tadi yang berperan sebagai pribadi yang setia dalam keadaan apapun, dalam situasi yang memang tidak menyenangkan sekalipun. Tadi disebutkan bangsa Israel sebagai bangsa yang sudah tegar tengkuk, keras kepala, egois, keras hati, memilih jalan hidup sendiri dan meninggalkan Tuhan yang sebenarnya sudah sangat setia sama mereka. Mereka meninggalkan Tuhan dan memilih membuat patung anak lembu emas tadi. Dan bukan lagi dibuat saja tapi disembah. Nah, sikap dan situasi seperti ini sebetulnya berakibat munculnya hukuman dari Tuhan terhadap mereka. Hukuman tersebut sedemikian berat sampai mungkin bisa membinasakan mereka. Nah, dalam peristiwa penyembahan patung anak lembu emas ini, tampaklah kita lihat ya anak-anak, keagungan jiwa Musa yang memang tiada bandingnya. Musa menurut pikiran manusia biasa dapat saja meninggalkan bangsanya kan. Udah tinggalin aja deh bangsa Israel. Tapi tidak dilakukannya dengan semua resiko yang besar sekali. Musa tetap setia menyertai bangsanya yang tidak setia. Dan memohonkan pengampunan dari Tuhan. Aduh, hebat nih Musa nih. Dia justru yang meminta ampun dari Tuhan. Ampuni bangsaku Tuhan. Sebetulnya bisa terjadi sikap Musa ini berakibat fatal ya. Karena bangsa Israel yang sedang penuh emosi meninggalkan Tuhan, dan itu juga bisa membunuh Musa. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa Musa adalah seorang sahabat yang setia bagi bangsanya dan dia berani mengambil risiko. Ya, luar biasa. Di balik sikap ini tersimpan cintanya yang begitu besar kepada bangsanya dan terlebih lagi kepada Tuhan. Luar biasa. Dan kita melihat tadi ya, mendengar dikisahkan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan dari Musa yang setia terhadap bangsanya yang memang keras hati, egois. Dan akhirnya bangsa Israel memperoleh pengampunan dari Tuhan. Tuhan tidak jadi menghukum atau bahkan membinasakan bangsa Israel. Artinya di sini kita bisa melihat kesetiaan Musa berbuahkan pengampunan Tuhan yang membuat sejarah penyelamatan bangsa Israel itu
terus terjadi dan janji Tuhan dinyatakan. Sebenarnya anak-anak kalau kita lihat kemarahan Tuhan memperlihatkan bahwa dia nggak suka bila umatnya itu tidak menjadikan dia adalah Allah satu-satunya. Nah, oleh karena itu kita introspeksi nih. Apakah kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang kita sembah? Atau ada pihak lain yang menjadi sandaran hidup kita? Atau kita menduakan Tuhan? Ya. Yang harusnya kita baca firman, tapi kita malah main games gitu ya. Nah, itu makanya kita bisa melihat bagaimana iman kita sebagai anak-anak Tuhan hanya mengutamakan dan hanya melihat bahwa yang terutama adalah menyembah Tuhan Yesus, karena Dia sudah menebus saya dari dosa. Ya, sebagai anak-anak mungkin kita sering menunjukkan sikap semau-maunya ya sama Tuhan. Misalnya apa Pak Pendeta? Nih, misalnya yang pertama, kita tidak mau rajin berdoa dan baca Alkitab. Padahal kita memakai banyak waktu untuk bermain games, nonton, main HP, ya kan? Hati-hati, seringkali waktu yang tersita banyak itu kita tidak lagi ingat sama Tuhan. Kita nggak mau menyembah Tuhan lewat berdoa dan baca Alkitab. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, malah melupakan Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Yang ketiga, kadangkala juga kita kepada papa mama egois. Kita lebih mementingkan keinginan diri kita sendiri ya. Harus dipenuhi, tapi untuk bantu papa mama nggak mau. Ya, kita sering yang keempat ya. Kita sering kali keras hati kalau dikasih nasihat sama papa mama. Dilawan ya. Yang kelima, kalau kita sakit, papa mama tuh sibuk nemenin kita. Tapi kalau papa mama sakit, apa yang kita lakukan? Wah, jangan-jangan sibuk main ya. Anak-anak, kita harus belajar menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan Yesus. Membahagiakan papa mama, membanggakan bapak ibu guru, dan menjadi teladan baik untuk teman-teman. Tadi kan kita juga melihat ya kalau bangsa Israel sangat keras kepala ya, keras hati, egois. Ternyata egois itu tidak baik. Justru kalau kita semakin egois, menunjukkan kita itu sebagai anak yang gak mau diatur, gak mau diajari. Semakin dewasa, kita hanya menunjukkan diri sebagai anak yang keras kepala. Nah, dari pengalaman bangsa Israel, kita belajar ya anak-anak, harus bisa juga berbagi dengan yang lain. Ya, dengan tidak egois ya, tapi juga harus bisa bersehati juga dengan yang lain. Kita juga sering egois kalau misalnya dengan kakak atau adik, koko, cici di rumah ya. Makanya kebaikan kita itu terlihat ya dengan sikap kita dengan berbagi. Nah, karena apa? Karena di situ adalah sebuah wujud bahwa kita itu bukan anak yang egois, keras kepala, keras hati, tapi kita mau berbagi dengan sesama kita. Ya, kita mau lihat nih videonya seperti ini. First piece of it. Nah, anak-anak, jadi kita harus belajar ya, harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus selama kita masih hidup. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan Yesus. Karena
Karena Tuhan Yesus mau kehidupan kita selalu diberkati dengan kebahagiaan, kasih sayang, dan masa depan yang indah. Tuhan mau supaya kita hidup dalam anugerah-Nya, rancangannya yang selalu indah. Tapi semuanya harus disertai dengan perbuatan kita yang baik. Melakukan firman Tuhan setiap hari, setia berdoa tanpa lelah. Oleh karena itu, kita belajar hari ini dari firman Tuhan dengan 3M. Wah, 3M ya. M yang pertama, menyukai firman Tuhan. Oke? Menyukai firman Tuhan. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menekuni jam berdoa. Apakah anak-anak bisa mewujudkannya? Pak Pendeta berharap kita harus terus belajar mengasihi Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita yang baik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama dengan keluarga, dengan papa mama yang boleh mengasihi kami, dan biarlah kami boleh tetap menjadi anak yang bisa membahagiakan kehidupan papa dan mama. Berkati keluarga kami Tuhan di dalam kesehatan, kemudian papa mama juga di dalam bekerja, usaha untuk mencukupkan kebutuhan kami. Dan kami pun sebagai anak-anak di dalam proses belajar jarak jauh yang secara online dilakukan di dalam masa pandemi ini, kiranya semangat kami tidak pudar, supaya kami boleh tetap berprestasi di dalam setiap pembelajaran kami. Kami juga bersyukur Tuhan dengan kehadiran Bapak Ibu Guru yang mendampingi kami, yang memberikan semangat kepada kami dengan setiap jerih lelah yang mereka lakukan. Kami yakin Tuhan juga yang memberkati kesehatan Bapak Ibu Guru kami. Dan Tuhan kiranya berkati juga kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah, komunikasi yang baik, supaya proses belajar mengajar ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan kiranya sekolah kami di dalam setiap program yang dilakukan boleh tetap menghadirkan kasih Tuhan dan boleh tetap menjadi berkat untuk kehidupan sekitarnya dan juga terutama di dalam dunia pendidikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang sampai saat ini terus diperjuangkan. Seringkali kami mengeluh, kami seringkali bosan juga, tetapi kami belajar untuk mendoakan bangsa Indonesia yang kami cintai, supaya pemerintah juga dapat melakukan segala usaha dalam program vaksin, memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan kami berdoa juga untuk para tenaga kesehatan yang tetap berjuang, para dokter, perawat, dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan berikan kesembuhan. Kami rindu Tuhan di dalam pengharapan kami bahwa Tuhan akan memulihkan masa pandemi ini dan kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus berikan kedamaian dan keamanan di negeri tercinta kami. Sempurnakan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya boleh memberikan sukacita untuk kami semua, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan anak-anak dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.